Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kembali bergabung rekan Keisha 7. Ya pemirsa, kali ini kita akan membahas satu tema menarik, yakni terkait dengan properti berkelanjutan ala bangunan bambu. Dan sudah tersambung melalui line Zoom bersama Mbak Sriwani Padu Lemba, Executive Assistant Sumba Sustainable Solutions. Apa kabar Mbak Sri? Baik, Baik, selamat terima kasih. pagi. Ya, sudah bergabung bersama kami. Mbak Sri, bicara mengenai industri konstruksi bangunan memerlukan sustainable solutions. Kah sejauh mana ini menjadi satu hal yang menjadi concern? Ya, untuk mengenai konstruksi berkelanjutan, kami sendiri base-nya di Sumba Timur. Kenapa kami memilih berkelanjutan? Karena dampak lingkungan yang paling pertama, saat ini lingkungan sangat rusak dengan pembangunan-pembangunan yang konvensional. Itulah kenapa kami mau lingkungan ini tetap hidup di masa yang akan datang dengan kami memilih konstruksi dari bambu. Selain fungsinya juga bisa menghemat biaya, lebih menghemat operasional, dan bambu juga bisa tumbuh di mana saja. Jadi kita sudah bisa mulai menanam bambu dari saat ini dan bisa dipanen 4 atau 8 tahun dan bisa lebih fleksibel untuk menggantikan kayu. Oke, Anda ada kajiannya nggak soal pembangunan sebuah bangunan gitu dengan menggunakan metode konvensional dengan bahan-bahan yang konvensional gitu. Memang setidak sustainable apa mereka dan sejauh mana keberadaan dari bambu yang kemudian Anda olah ini begitu ya, dapat berkontribusi terhadap keberlangsungan lingkungan? Ya, karena di Sumba sendiri saat ini untuk dunia pariwisatanya memang sedang meningkat sangat tinggi, permintaan bambu yang sangat tinggi sejak tahun 2022. Karena kami juga bekerja sama dengan arsitek lokal. Dengan itu permintaan bambu untuk pembangunan villa, hotel, untuk khususnya hospitality itu sangat meningkat pesat. Dari situ kami melihat bahwa bambu ini sangat dibutuhkan untuk saat ini untuk mendukung dunia yang lebih ramah lingkungan. Oke, baik. Dari yang disebutkan oleh Mbak Sri tadi permintaannya meningkat ya sejak mungkin dari tahun lalu atau 2 tahun lalu. Dari segi permintaan dan kemudian konsep yang diberikan sebetulnya bahan bambu ini sebagai bahan bangunan ada urgensi seperti apa Mbak Sri yang akhirnya mendorong permintaan ini semakin tinggi? Apakah mungkin dari sisi estetikanya atau kesadaran masyarakatnya, atau kemudian ini dari segi bahan bangunan jauh lebih tahan mungkin tahan gempa, atau mungkin dari sisi seperti apa yang akhirnya kemanfaatannya sangat menjadi perhatian sehingga mendorong permintaannya jadi tinggi? Kalau dari sisi bangunan sendiri memang bambu ini tahan gempa. Contohnya ada Seroja 2001 yang lalu di Sumba, beberapa bangunan bambu tidak ada yang hancur karena elastis. Terus kemudian dari segi untuk masyarakatnya lebih bisa membantu ekonomi masyarakat, kita edukasi masyarakat untuk tanam bambu dan membantu ekonomi mereka sendiri, apalagi di Pulau Sumba ini untuk pendapatannya sangat rendah. Kemudian secara ekologinya bambu ini bisa tahan untuk mencegah banjir. Jadi kita bisa tanam bambu di mana saja, terutama di lahan-lahan yang rawan banjir. Oke, concernnya kalau pakai bambu untuk bahan-bahan bangunan begitu yang paling sering ditemui adalah rawan rayap gitu. Ada treatment tertentu nggak yang kemudian dilakukan lah ya oleh Anda sehingga akhirnya secara sustainability juga bisa terwakili, tapi secara keawetan dari bahan bambu sendiri juga ini bisa diandalkan gitu? Ya, untuk bambu sendiri kami memang base-nya memang kami pengawetan bambu, jadi bambu kami awetkan. Kami bekerja sama dengan petani lokal, kemudian bambu kami awetkan dengan bahan kimia dan tentunya bambu yang kami jual sudah berkualitas baik. Bahan kimianya sustainable juga? Iya,
dan ramah lingkungan juga. Artinya zero waste ya, limbahnya tidak ada? Ya, tidak ada karena untuk proses pengawetan bambunya kami menggunakan secara berulang, jadi tidak ada limbah yang kami buang. Baik, menarik sekali. Kalau yang saya baca tidak hanya masalah terkait dengan bambunya saja, tapi juga ada sustainable solutions lainnya yang ditawarkan oleh Sumba Sustainable Solutions. Kita akan bahas usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kita masih berbincang dengan Mbak Sri Wani Padulemba, Executive Assistant Sumba Sustainable Solutions. Tadi kita banyak bicara mengenai Sustainable Solutions terkait dengan bambu, tapi ternyata ada juga beberapa yang ditawarkan oleh Sumba Sustainable Solutions. Selain bambu, apa saja Mbak Sri? Saya baca ada solar panel dan ada apa lagi yang ditawarkan oleh Sumba Sustainable Solutions? Ya, selain bambu, kami juga menawarkan lampu tenaga surya rumah tangga. Jadi karena di Sumba juga untuk listriknya belum merata, jadi banyak masyarakat yang belum ada lampu di rumahnya. Jadi kami menawarkan lampu tenaga surya rumah tangga, di mana lampu tersebut kami rakit dari baterai laptop bekas. Saat ini rencananya kami akan rakitnya di Sumba. Dan ada beberapa dari masyarakat yang tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli lampu tersebut, kami menawarkan dengan menukarkan beberapa batang bambu. Kemudian untuk solar water pumpnya, kami juga membantu petani-petani di Sumba dengan memberikan water solar pump untuk berkebun, jadi ngambil air dari kali untuk menyiram sayur. Kemudian untuk tenaga surya gilingan, kami juga menyediakan gilingan kopi, gilingan jagung, mol daging untuk masyarakat-masyarakat di desa. Karena mereka untuk ke kota saja sangat jauh, jadi dengan adanya gilingan tersebut sangat membantu mereka dengan meminimalisir biaya perjalanan. Baik, artinya untuk konsumen dari Sustainable Solutions yang ditawarkan oleh Anda sendiri ini masih retail ya, belum korporasi ya? Atau ada korporasi yang tadi, yang bambu tadi ya, mungkin kayak villa dan lain sebagainya, yang properti gitu, perhotelan sudah gunakan jasa Anda ya? Iya, kalau perhotelan, kalau untuk energi terbarukan kami masih retail. Dan kami bekerja sama dengan agen-agen, jadi di setiap desa kami punya agen. Baik, baik. Ini kemana saja cakupan layanannya, Mbak Sri? Apakah hanya sekitar Sumba saja, atau memang ada area lain yang dituju? Kalau untuk saat ini memang Sumba saja, karena memang manfaatnya untuk desa-desa yang belum ada listrik. Oh oke, baik. Menarik tadi yang sempat disebutkan oleh Mbak Sri bagaimana terkait dengan upaya soal listrik ya, penukaran baterai dengan bambu ya. Ini salah satu mendorong ekonomi masyarakat Sumba ya. Selain dengan hal ini dan inovasi yang ada, teknologi-teknologi yang ditawarkan di setiap layanannya seperti apa Mbak Sri? Selain itu juga kami menyediakan PLTS di sekolah-sekolah. Sekarang sudah ada 20 sekolah yang kami sediakan PLTS-nya. Dan layanan yang kami berikan adalah tim lapangan kami akan memonitoring setiap bulannya ke setiap rumah pelanggan, mengecek apakah ada yang rusak lampunya. Jika ada yang bermasalah, kami akan maintenance dengan gratis. Baik, ada kerjasama dengan pemerintah setempat? Untuk saat ini kami baru berencana tahun 2004 bekerja sama dengan pemerintah, tapi untuk lampu kami sudah bekerja sama dengan pihak-pihak desa. Oke, baik. Sosialisasinya sejauh ini seperti apa dan penerimaan dari masyarakat seperti apa, khususnya untuk panel surya ya, karena mungkin masyarakat sudah terbiasa dengan penyediaan listrik dengan menggunakan metode lain begitu. Tapi kemudian Anda menghadirkan sebuah solusi energi baru terbarukan. Sambutan dari masyarakat Sumba sendiri seperti apa? Ada challenge nggak? Untuk sambutan sendiri memang untuk lampu yang kami sediakan, karena lampu ini dari baterai laptop bekas kami rakit, dan lampu bukan cuma lampu tapi ada untuk charger HP. Jadi itu membantu masyarakat juga. Selain mereka mendapat penerangan, mereka bisa mencharger
handphone mereka. Jadi sangat diterima dengan baik di masyarakat, permintaannya sangat tinggi, tetapi kendalanya saat ini kami masih proses rakit lagi untuk beberapa bulan ke depan baru kami sebarkan ke masyarakat. Oke. Baik, Mbak Sri secara singkat mungkin target ke depan? Target ke depan mungkin kami akan 1.000 unit untuk lampu rumah tangga karena yang sudah terpasang di seluruh Sumba sudah sekitar 3.000 lebih sejak tahun 2019. Oke, semoga memang terus memberikan berbagai macam solusi terkait dengan keberlanjutan lingkungan dari propertinya, dari konstruksinya gitu ya, yang tadi bambu, kemudian juga dari energi baru terbarukan gitu ya, karena itu yang sebetulnya diperlukan begitu supaya kebutuhan masyarakatnya terpenuhi, tapi tetap memperhatikan keberlanjutan ya. Mbak Astri, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sukses untuk Anda, sampai jumpa. Selalu Mbak Sri. Terima kasih. Baik. Oke, kita akan update terlebih dahulu pemirsa sebelum kita akhiri. Create Up, kita akan lihat pergerakan dari IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini. Ya, IHSG sejauh ini masih bergerak positif, menguat 0,25% dari level sebelumnya 3.600, maksud kami 3.350,619 ke level 7.368,826. Baik, dari pergerakan untuk penguatan top gainers ada BMRI, AMMN, CARE, MEDC, Film, BRIS, MDK, BBNI, dan CTRA. Dan top losers diantaranya adalah ada Cegas yang baru saja melakukan IPO, BRN, TPIA, PGEO, GJTL, STRK, Asli, dan PTRO. Ya pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbaru informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Kesia 7. Sampai jumpa.